Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan dengan NIM 2018-04-30-127. Saya dari kelas Manajemen Keuangan Perbankan B. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi tentang bunga bank. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengertian bunga bank. Di mana bunga bank yaitu merupakan sebuah balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Dalam hal ini, bunga bank merupakan sebuah harga yang harus dibayar kepada nasabah atau yang memiliki simpanan dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank atau nasabah yang boleh pinjaman. Kemudian selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang jenis bunga bank. Di mana jenis bunga bank ini yang pertama yaitu bunga simpanan. Bunga simpanan ini yaitu bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uang di bank. Bank simpanan merupakan harga yang harus dibayarkan bank kepada nasabahnya. Contoh dari bunga simpanan ini yaitu jasa giro, bunga tabungan, dan juga bunga deposito. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu bunga pinjaman, di mana bunga pinjaman ini adalah bunga yang diberikan kepada peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Contoh dari bunga pinjaman ini yaitu bunga kredit. Kemudian selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi suku bunga atau bunga bank. Di mana yang pertama yaitu kebutuhan dana. Kebutuhan dana ini apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Peningkatan bunga simpanan secara otomatis pula akan meningkatkan bunga pinjaman. Begitu juga sebaliknya. Kemudian selanjutnya yaitu persaingan. Dalam memperebutkan dana simpanan, maka di samping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memperhatikan pesaing atau memperhatikan pesaing. Kemudian yang selanjutnya yaitu kebijaksanaan pemerintah. Di mana kebijaksanaan pemerintah ini, bunga pinjaman dan simpanan tidak boleh melebihi bunga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian yang keempat yaitu target laba yang diinginkan. Sesuai dengan target laba yang diinginkan, jika laba yang diinginkan besar, maka bunga pinjaman ikut besar dan juga sebaliknya. Kemudian selanjutnya yaitu jangka waktu, di mana semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka semakin tinggi bunga. Hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko di masa mendatang. Kemudian yang selanjutnya yaitu kualitas jaminan, di mana semakin liquid jaminan yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan juga sebaliknya. Kemudian selanjutnya yaitu reputasi perusahaan bonaviditas atau yaitu suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan diberikan nantinya. Kemudian selanjutnya yaitu produk yang kompetitif, yaitu produk yang dibiayai di pasaran produk yang kompetitif. Bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif. Kemudian selanjutnya yaitu hubungan baik. Bank menggolongkan nasabah antara nasabah utama atau primer dan juga nasabah biasa atau sekunder. Penggolongan ini berdasarkan keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap suatu bank. Kemudian selanjutnya yang saya akan jelaskan yaitu tentang komponen-komponen dalam menentukan suku bunga kredit. Di mana komponen-komponennya itu terdiri dari yang pertama yaitu total biaya dana atau cost of fund,
yaitu merupakan total bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan, baik dalam bentuk simpanan giro, tabungan maupun deposito. Dan kemudian selanjutnya yaitu biaya operasi. Penggunaan sarana dan prasarana memerlukan sejumlah biaya yang harus ditanggung bank sebagai biaya operasi. Kemudian komponen selanjutnya yaitu cadangan risiko kredit macet. Cadangan ini yaitu cadangan terhadap macetnya kredit yang akan diberikan. Hal ini disebabkan setiap kredit mengandung risiko yang tak terbayar. Kemudian selanjutnya yaitu laba yang diinginkan. Dalam menginginkan laba, bank harus mempertimbangkan kondisi pesaing dan kondisi nasabah. Kemudian selanjutnya yaitu pajak. Pajak ini merupakan kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya. Kemudian selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu tentang jenis bunga kredit. Di mana jenis bunga kredit ini terdiri dari yaitu yang pertama suku bunga tetap atau fix. Seperti namanya, yang dimaksud dengan suku bunga tetap atau fix adalah suku bunga yang jumlahnya tidak berubah selama periode kredit. Umumnya besar suku bunga ini dicantumkan secara jelas di perjanjian kredit bahwa suku bunga tidak akan berubah hingga akhir periode kredit. Sebagai contoh, jika suku bunga kredit ditetapkan antara bank dan nasabah adalah 10%, maka sepanjang periode cicilan kredit perhitungan bunga berdasarkan suku bunga yaitu 10% juga. Keuntungan dari suku bunga tetap adalah ketika suku bunga pasaran meningkat, maka jumlah bunga yang perlu dibayarkan nasabah tidak meningkat. Nasabah masih tetap membayar cicilan yang sama. Sedangkan sebaliknya, jika suku bunga pasaran menurun, maka inilah kerugiannya. Nasabah harus membayarkan bunga lebih tinggi dari pasaran. Kemudian produk bank yang menggunakan suku bunga ini antara lain adalah KTA, kredit pemilikan rumah atau KPR pada beberapa periode pertama, kemudian kredit motor, kredit mobil, dan kredit jangka pendek lainnya. Kemudian yang kedua dari jenis bunga kredit ini yaitu suku bunga mengembang atau floating. Suku bunga mengembang ini merupakan suku bunga yang selalu berubah-ubah dari periode ke periode berdasarkan dengan dinamika suku bunga pasaran. Jadi, apabila suku bunga pasaran naik, maka suku bunga kredit untuk produk tersebut akan naik juga. Begitu juga sebaliknya. Keuntungan dari sifat suku bunga ini tentunya nasabah tidak perlu khawatir akan resiko apakah suku bunga nasabah terlalu tinggi dibandingkan pasaran atau terlalu rendah, sedangkan kerugiannya nasabah tidak dapat menikmati keuntungan kompetitif dari suku bunga pasaran seperti dari suku bunga fix. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang metode pembebanan bunga kredit. Di mana metode pembebanan bunga kredit ini terdiri dari 3 metode, yaitu yang pertama yaitu sliding rate. Pembebanan bunga setiap bulan dihitung dari sisi pinjamannya, sehingga jumlah bunga yang dibayarkan nasabah setiap bulan menurun seiring dengan turunnya pokok pinjaman. Akan tetapi, pembayaran pokok pinjaman setiap bulan itu sama. Cicilan nasabah atau pokok pinjaman ditambahkan dengan bunga, yaitu otomatis dari bulan ke bulan semakin menurun. Jenis sliding rate ini biasanya diberikan kepada sektor produktif dengan maksud agar nasabah merasa tidak terbebani terhadap pinjamannya. Kemudian metode selanjutnya yaitu metode flat rate. Pembebanan bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjaman. Semakin demikian juga pokok pinjaman setiap bulan juga dibayar sama sehingga cicilan setiap bulan sama sampai kredit berakhir. Kemudian metode selanjutnya yaitu floating rate. Floating rate ini merupakan jenis membebankan bunga dikaitkan dengan bunga yang ada di pasar uang sehingga bunga yang dibayar setiap bulan sangat tergantung dari bunga pasar uang pada bulan tersebut. Sekian penjelasan atau presentasi dari saya mengenai
bunga bank. Kurang lebihnya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.